Bayangkan sebuah kehidupan di mana Anda mampu mempengaruhi pikiran orang lain dengan cara yang mendalam, tanpa manipulasi, hanya dengan keberadaan Anda yang penuh makna. Tidak perlu berbicara lebih keras atau menjadi pusat perhatian, cukup dengan menguasai serangkaian keterampilan yang dapat membuat orang terus memikirkan Anda. Ini bukan tentang ego, melainkan tentang menjadi individu yang menonjol dalam kebijaksanaan dan ketenangan, sebuah kekuatan yang datang dari dalam. Dalam perjalananku mempelajari filsafat Stoik, saya menemukan bahwa perhatian dan kesan yang mendalam bukanlah tentang betapa kerasnya kita berusaha, melainkan seberapa baik kita mengendalikan diri dan merespon dunia. Dengan menguasai keterampilan-keterampilan ini, saya tidak hanya mengalami perubahan dalam cara orang lain memandang saya, tetapi juga bagaimana saya memandang diri sendiri. Inilah 10 keterampilan yang saya pelajari dari Stoikisme untuk membuat mereka terus memikirkan Anda. Bukan karena Anda memaksa, tetapi karena Anda telah menjadi seseorang yang layak untuk diingat. Sudah siap? Mari kita mulai. Pertama, menguasai keteguhan diri. Salah satu keterampilan paling dasar dan paling berpengaruh yang saya pelajari dari Stoikisme adalah keteguhan diri. Di dunia yang penuh dengan ketidakpastian, kemampuan untuk tetap tenang dan tegar dalam menghadapi tantangan membuat kita menonjol. Ada saat-saat dalam hidup saya ketika semuanya terasa kacau. Masalah datang bertubi-tubi dari pekerjaan hingga hubungan pribadi. Namun ketika saya menerapkan prinsip Stoik untuk tetap teguh, saya mulai merasakan perubahan drastis. Keteguhan diri tidak hanya membuat kita terlihat kuat di mata orang lain, tetapi juga memberi mereka rasa aman ketika berada di sekitar kita. Mereka akan berpikir, jika dia bisa tetap tenang di tengah badai, mungkin saya juga bisa. Hal ini membuat kita tak terlupakan. Ketika kita tidak bereaksi berlebihan terhadap situasi, tetapi tetap tenang dan rasional, orang lain mulai mempercayai penilaian kita. Mereka mungkin tidak akan menyadari secara langsung, tetapi di dalam pikiran mereka, kita menjadi seseorang yang mereka kagumi dalam keheningan. Saat saya berusaha tetap teguh di setiap situasi, saya menyadari bahwa orang-orang mulai menghormati saya lebih dalam, dan mereka terus memikirkan saya. Bukan karena saya memaksa, tetapi karena ketenangan itu menjadi sesuatu yang mereka dambakan. Kedua, mengendalikan emosi secara bijaksana. Ketika emosi kita memegang kendali, kita menjadi budak dari dunia luar. Namun, salah satu pelajaran paling berharga dari Stoikisme adalah kemampuan untuk mengendalikan emosi secara bijaksana. Saya ingat ketika dulu saya sering marah-marah atau merasa kesal tanpa sebab yang jelas, reaksi saya seringkali melukai hubungan dan reputasi saya. Tetapi Stoikisme mengajarkan saya untuk selalu mengambil jeda sebelum bereaksi. Ketika saya mulai berlatih untuk mengendalikan emosi, saya merasa mendapatkan kekuatan baru. Bukan berarti saya menekan perasaan, tetapi saya belajar untuk merespon dengan bijak. Misalnya, saat menghadapi kritik di tempat kerja, saya bisa saja langsung tersinggung dan bereaksi defensif. Tetapi dengan berlatih Stoikisme, saya mulai menerima kritik dengan kepala dingin, mengambil pelajaran dari situ, dan merespons dengan penuh kesabaran. Mengendalikan emosi ini tanpa saya sadari menjadi sebuah kekuatan magnetis. Orang-orang di sekitar saya mulai menghargai ketenangan saya dan melihat saya sebagai seseorang yang bijaksana. Setiap kali saya tidak bereaksi berlebihan terhadap situasi sulit, mereka seolah berpikir, bagaimana dia bisa begitu tenang? Inilah yang membuat mereka terus memikirkan saya. Emosi yang terkontrol membuat kita tidak hanya lebih dihormati, tetapi juga lebih diingat. Mengendalikan emosi bukan berarti menahan perasaan, tetapi memberi diri kita ruang untuk berpikir sebelum bertindak. Ini adalah keterampilan yang mengesankan bagi siapapun yang mengamatinya, dan secara alami orang akan mulai terkesan dan menghargai Anda lebih dalam. 3. Berbicara dengan ketulusan dan makna. Salah satu hal yang saya pelajari dari Stoikisme adalah kekuatan kata-kata yang diucapkan dengan ketulusan. Sebelum saya memahami filosofi ini, saya sering berbicara tanpa berpikir, membuang kata-kata tanpa memikirkan dampaknya. Tetapi kemudian saya menyadari bahwa setiap kata memiliki bobot dan dapat mempengaruhi bagaimana orang memandang kita.
Stoikisme mengajarkan saya untuk hanya berbicara ketika saya memiliki sesuatu yang bermakna untuk dikatakan. Dengan menguasai seni berbicara secara tulus, saya memperhatikan bahwa percakapan menjadi lebih dalam dan bermakna. Saya tidak lagi berbicara hanya untuk mengisi keheningan, melainkan berbicara untuk menyampaikan ide atau perasaan yang benar-benar penting. Orang-orang mulai memandang saya sebagai seseorang yang bijak, bukan karena saya banyak bicara, tetapi karena setiap kata yang keluar dari mulut saya memiliki nilai. Ketulusan ini memengaruhi bagaimana orang mengingat saya. Mereka tahu bahwa setiap kali saya berbicara, ada sesuatu yang berharga yang bisa mereka ambil. Mereka mulai mempercayai saya lebih dalam dan menghormati opini saya. Ketika Anda berbicara dengan kejujuran dan makna, orang-orang akan terus memikirkan kata-kata Anda, bahkan setelah percakapan selesai. Itu adalah kekuatan yang membuat Anda tetap hidup dalam pikiran mereka. Dalam hidup saya, berbicara dengan ketulusan tidak hanya memperkuat hubungan saya dengan orang-orang di sekitar, tetapi juga membuat saya dihormati sebagai seseorang yang jujur dan autentik. Dan ini membuat saya terus diingat, bukan karena saya berusaha, tetapi karena saya memberikan sesuatu yang layak untuk diingat. Keempat, memberi tanpa mengharapkan balasan. Memberi adalah salah satu tindakan paling kuat yang dapat kita lakukan. Tetapi stoikisme mengajarkan kita untuk memberi tanpa mengharapkan apapun sebagai balasannya. Dulu saya selalu berpikir bahwa jika saya membantu seseorang, pasti ada sesuatu yang akan saya dapatkan kembali. Tetapi saat saya memahami ajaran stoik, saya mulai menyadari bahwa tindakan memberi seharusnya bebas dari keinginan untuk menerima. Memberi adalah hadiah itu sendiri. Ketika saya mulai menerapkan prinsip ini, saya merasa ada perubahan signifikan dalam cara orang melihat saya. Saya membantu tanpa pamrih, dan ini meninggalkan kesan yang mendalam pada mereka. Saya ingat membantu seorang rekan kerja dengan proyek yang sangat sulit, dan ketika mereka berterima kasih, saya hanya tersenyum dan berkata bahwa saya senang bisa membantu. Tidak ada ekspektasi di sana, dan sikap ini membuat orang lain merasa nyaman di sekitar saya. Tanpa disadari, ketika kita memberi dengan tulus, kita menciptakan hubungan yang lebih mendalam. Orang-orang tidak hanya mengingat kita karena apa yang kita lakukan untuk mereka, tetapi karena sikap kita yang murah hati tanpa mengharapkan imbalan. Ini adalah cara untuk terus berada di benak mereka, bukan karena kita memaksakan diri, tetapi karena kita memberi dengan penuh hati. Saya telah melihat bagaimana tindakan memberi tanpa pamrih ini membuat orang lain lebih menghargai saya, dan mereka cenderung memikirkan saya lebih sering, terutama ketika mereka berada dalam situasi di mana mereka membutuhkan bantuan. Mereka ingat bahwa saya pernah membantu mereka tanpa meminta apapun, dan itulah yang membuat saya terus dikenang. Kelima, menjadi pendengar yang bijak. Di dunia yang bising dan penuh dengan ego, menjadi pendengar yang bijak adalah keterampilan yang luar biasa. Sebelum saya benar-benar menghayati stoikisme, saya sering mendapati diri saya terlalu sibuk dengan pikiran dan pandangan sendiri saat orang lain berbicara. Saya cenderung menunggu giliran saya untuk bicara, bukannya benar-benar mendengarkan. Namun stoikisme mengajarkan saya betapa pentingnya menjadi pendengar yang benar-benar hadir. Ketika saya mulai melatih diri untuk mendengarkan dengan hati yang terbuka, saya merasakan perubahan luar biasa dalam hubungan saya dengan orang-orang di sekitar. Mereka merasa lebih dihargai dan dipahami. Saya tidak hanya mendengarkan kata-kata mereka, tetapi juga mencoba memahami apa yang mereka rasakan dan alami. Mendengarkan bukan hanya tentang telinga, tetapi juga tentang hati yang terbuka dan pikiran yang tidak tergesa-gesa untuk bereaksi. Orang-orang mulai menghormati saya karena saya mampu mendengarkan tanpa menghakimi, tanpa memberikan saran yang tidak diminta, dan hanya hadir untuk mereka. Ini membuat mereka merasa nyaman di sekitar saya, dan tanpa sadar, mereka akan terus memikirkan saya setiap kali mereka merasa didengarkan. Keterampilan ini membuat saya menjadi sosok yang diandalkan dalam kehidupan banyak orang. Menjadi pendengar yang bijak bukan berarti Anda harus selalu memberikan jawaban atau solusi. Terkadang kehadiran yang tulus dan mendengarkan sepenuh hati sudah cukup untuk membuat orang merasa didukung. Ketika Anda menjadi pendengar yang baik, Anda menciptakan hubungan emosional yang lebih dalam, dan ini adalah sesuatu yang membuat orang lain terus mengingat Anda.
Ketenangan dan kemampuan Anda untuk mendengarkan dengan penuh perhatian adalah sesuatu yang langka, dan itu membuat Anda tak terlupakan. Keenam, memiliki integritas yang tak tergoyahkan. Integritas adalah fondasi dari semua tindakan kita. Saya belajar bahwa tanpa integritas, kata-kata dan tindakan kita akan kehilangan maknanya. Dalam kehidupan saya sering dihadapkan pada pilihan-pilihan yang bisa menggoda saya untuk mengambil jalan pintas atau mengabaikan nilai-nilai yang saya yakini. Namun, stoikisme mengajarkan saya bahwa integritas bukanlah sesuatu yang bisa ditawar. Anda harus menjadi orang yang jujur, baik ketika orang lain melihat maupun ketika tidak ada yang mengawasi. Dengan mempraktikkan integritas yang tak tergoyahkan, saya melihat bagaimana orang-orang mulai mempercayai saya lebih dalam. Mereka tahu bahwa saya akan berpegang teguh pada prinsip saya, apapun situasinya. Ini menciptakan kesan yang kuat di benak mereka. Mereka tahu bahwa saya adalah seseorang yang dapat diandalkan, dan ini membuat saya tetap berada dalam pikiran mereka bahkan saat saya tidak ada. Ada sebuah momen di mana saya dihadapkan pada situasi sulit di tempat kerja. Saya bisa saja memalsukan laporan untuk mendapatkan hasil yang lebih cepat. Tetapi saya memilih untuk tetap jujur meskipun itu berarti lebih banyak pekerjaan. Tindakan kecil ini mungkin tampak sepele, tetapi bagi rekan kerja saya, ini meninggalkan kesan yang mendalam. Mereka mulai melihat saya sebagai seseorang dengan integritas, dan itu membuat saya lebih dihormati. Integritas adalah kekuatan yang diam-diam, tetapi sangat berpengaruh. Ketika Anda dikenal sebagai orang yang berpegang pada prinsip-prinsip Anda, orang lain akan selalu memikirkan Anda dalam konteks yang positif. Anda menjadi seseorang yang mereka percayai, dan ini menciptakan hubungan yang bertahan lama, bahkan dalam pikiran mereka. Integritas tanpa Anda sadari akan membuat Anda menjadi sosok yang terus diingat. Ketujuh, menghargai waktu orang lain. Salah satu pelajaran paling mendalam yang saya pelajari dari stoikisme adalah tentang menghargai waktu, baik waktu kita sendiri maupun waktu orang lain. Dalam dunia yang sibuk ini, waktu adalah komoditas paling berharga. Sebelum saya benar-benar memahami pentingnya hal ini, saya sering menganggap enteng janji dan pertemuan. Berpikir bahwa keterlambatan kecil atau ketidakseriusan terhadap komitmen tidak akan terlalu berpengaruh. Tapi saya salah. Ketika saya mulai menghargai waktu orang lain, saya melihat perubahan besar dalam cara mereka memperlakukan saya. Setiap kali saya menepati janji, datang tepat waktu, atau bersikap efisien dalam berinteraksi, orang-orang mulai mengapresiasi kehadiran saya lebih dalam. Saya menyadari bahwa ketika kita menghargai waktu orang lain, kita juga menghargai diri kita sendiri. Orang lain merasa dihormati karena mereka tahu bahwa saya tidak hanya datang untuk mengisi ruang, tetapi benar-benar berkomitmen. Suatu hari saya terlambat untuk sebuah pertemuan penting. Itu mungkin hanya keterlambatan 5 menit, tapi saya melihat dampaknya. Rekan kerja saya tampak kecewa dan perasaan itu terbawa sepanjang rapat. Sejak saat itu saya berjanji untuk tidak meremehkan waktu orang lain lagi. Stoikisme mengajarkan saya bahwa menghargai waktu adalah bentuk penghormatan paling dasar. Tidak hanya kepada orang lain tetapi juga kepada diri kita sendiri. Sejak saya mulai menepati waktu dan menghargai komitmen, orang-orang mulai memperhatikan. Mereka lebih mempercayai saya karena saya tidak hanya menepati janji dalam kata-kata, tetapi juga dalam tindakan. Dan dengan begitu, saya mulai membangun reputasi sebagai seseorang yang dapat diandalkan, yang berharga, dan yang selalu memberikan nilai dalam setiap interaksi. Tanpa disadari, orang-orang terus memikirkan saya sebagai sosok yang konsisten dan dapat dipercaya. Kedelapan, menunjukkan empati yang autentik. Di dalam setiap interaksi, empati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Namun empati sejati adalah empati yang datang tanpa agenda, tanpa keinginan untuk mendapatkan apapun kembali. Ini adalah salah satu keterampilan yang stoikisme ajarkan kepada saya, untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain tanpa terjebak dalam drama emosi mereka. Saya belajar bahwa empati yang autentik bisa memberikan dampak besar dalam kehidupan orang lain. Ketika saya benar-benar mendengarkan masalah atau kekhawatiran seseorang dengan hati terbuka, mereka merasa dilihat dan dihargai. Saya ingat suatu kali seorang teman datang kepada saya dalam keadaan tertekan. Dan meskipun saya tidak memiliki solusi untuk masalahnya,
saya mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelahnya, dia mengatakan kepada saya bahwa meskipun saya tidak bisa memberikan jawaban, mendengarkan saja sudah cukup membuatnya merasa lebih baik. Empati seperti ini meninggalkan jejak dalam pikiran orang lain. Mereka tidak akan selalu mengingat apa yang Anda katakan, tetapi mereka akan selalu mengingat bagaimana Anda membuat mereka merasa. Saat kita menunjukkan empati yang tulus, kita menciptakan koneksi yang lebih dalam. Dan itulah yang membuat orang lain terus memikirkan kita. Bukan karena kita mencoba memaksa mereka untuk mengingat, tetapi karena kita telah menjadi bagian penting dari momen mereka. Di dunia yang sering kali keras dan penuh tekanan, menjadi seseorang yang bisa hadir dengan empati adalah hal yang langka dan sangat dihargai. Orang-orang akan mengingat Anda sebagai seseorang yang membuat mereka merasa dipahami dan didukung, dan inilah yang membuat mereka terus memikirkan Anda, bahkan lama setelah interaksi itu selesai. Kesembilan, memelihara ketekunan dalam tindakan. Ketekunan adalah salah satu ciri yang sangat dihargai dalam stoikisme. Filosofi ini mengajarkan kita untuk terus maju, meskipun ada rintangan, untuk tetap berusaha mencapai tujuan tanpa mengeluh tentang kesulitan yang dihadapi. Ketika saya mulai mempraktikkan ketekunan dalam hidup saya melihat bagaimana hal ini tidak hanya memengaruhi keberhasilan pribadi, tetapi juga bagaimana orang lain memandang saya. Ada saat-saat dalam hidup saya ketika tampaknya semua pintu tertutup, ketika kegagalan terus datang bertubi-tubi. Namun alih-alih menyerah, saya memilih untuk terus melangkah maju dengan tekad yang kuat. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa selalu mengendalikan hasil, tetapi kita bisa mengendalikan usaha yang kita lakukan. Ketika orang lain melihat betapa gigihnya saya dalam menghadapi tantangan, mereka mulai mengagumi ketekunan itu. Sikap gigih ini tanpa disadari menjadi inspirasi bagi orang lain. Mereka melihat bahwa saya tidak menyerah begitu saja ketika dihadapkan pada kesulitan. Ketekunan saya menjadi bukti bahwa jika kita cukup kuat untuk bertahan, kita bisa mengatasi segala rintangan. Tanpa saya sadari, orang-orang mulai memikirkan saya setiap kali mereka menghadapi tantangan mereka sendiri. Karena mereka melihat bahwa saya adalah contoh nyata dari ketekunan dalam aksi. Ketekunan tidak hanya membantu kita mencapai tujuan pribadi, tetapi juga meninggalkan kesan yang mendalam pada orang lain. Ketika Anda dikenal sebagai seseorang yang gigih, orang-orang akan selalu mengingat Anda saat mereka sendiri mencari keberanian untuk melanjutkan perjalanan mereka. Terakhir, menerima ketidaksempurnaan dengan kerendahan hati. Salah satu pelajaran paling penting dari stoikisme adalah menerima ketidaksempurnaan, baik dalam diri kita sendiri maupun dalam hidup secara umum. Saya belajar bahwa hidup ini penuh dengan ketidakpastian dan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, termasuk kesalahan kita sendiri. Ketika saya berhenti mengejar kesempurnaan dan mulai menerima bahwa setiap orang, termasuk diri saya, memiliki kekurangan, saya menemukan ketenangan batin. Kerendahan hati untuk menerima bahwa kita tidak sempurna membuat kita lebih manusiawi dan lebih mudah didekati. Saya pernah merasa terbebani oleh kesalahan-kesalahan yang saya buat di masa lalu. Tetapi ketika saya belajar untuk melihatnya dengan kerendahan hati, saya mulai melepaskan beban tersebut. Orang-orang tidak lagi melihat saya sebagai seseorang yang selalu berusaha tampil sempurna, tetapi sebagai seseorang yang otentik dan apa adanya. Penerimaan terhadap ketidaksempurnaan ini menarik orang-orang lebih dekat. Mereka merasa lebih nyaman di sekitar saya karena mereka tahu bahwa saya tidak menghakimi mereka atau diri saya sendiri. Ini menciptakan hubungan yang lebih mendalam dan tulus. Ketika Anda menerima diri Anda apa adanya, orang-orang di sekitar Anda akan merasa terinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Kerendahan hati ini, meskipun tampak sederhana, meninggalkan kesan yang mendalam. Orang-orang akan terus memikirkan Anda karena Anda menjadi contoh dari penerimaan diri yang sejati, sesuatu yang jarang ditemukan di dunia yang terus mengejar kesempurnaan. Ketika Anda dapat menerima ketidaksempurnaan dengan tenang dan rendah hati, Anda menjadi sosok yang dikenang dengan penuh penghormatan.